awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. The first coronavirus infection was officially identified in Wuhan. The virus then spreads rapidly to China and the rest of the world, causing the World Health Organization to declare the outbreak a public health emergency of international concern. The pandemic subsequently led to more than 10 million confirmed cases and about 500,000 deaths in more than 188 countries and regions. Indonesia yang semula bebas corona saat ini termasuk negara terinfeksi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Di tahun 2020, KKN Tim 2 Universitas Diponegoro memutuskan untuk melakukan pelaksanaan KKN di desa masing-masing. KKN pada periode ini memiliki tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya yaitu di Desa Pasir Agung, RT 4 RW 1, di mana desa ini terletak pada Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa Pasir Agung memiliki luas sekitar 3.600.000 meter persegi dan juga jumlah penduduk yang sekitar 4.200 jiwa, memiliki latar belakang yang berbeda. Keberagaman dapat terlihat pada agama yang dianut pada masyarakat di Desa Pasir Agung, seperti adanya masjid, kelenteng, dan juga ada vihara. Keberadaan gereja juga melengkapi bahwa Desa Pasir Agung memiliki keanekaragaman yang begitu banyak dan membuktikan bahwa mereka dapat bersatu dalam bermasyarakat. Berbagai macam potensi yang berada di Desa Pasir Agung juga terlihat dari kekayaan alam yang dimilikinya, seperti kekayaan yang dihasil dari laut. Banyak orang-orang yang suka memancing untuk mendapatkan ikan untuk dijual dan sebagai lauk pauk untuk makan sehari-hari. Desa Pasir Agung juga memiliki pelabuhan terbesar Serembang, di mana berpuluh-puluh kapal setiap harinya melakukan bongkar muat ikan di pelabuhan Desa Pasir Agung. Ikan-ikan yang sudah dibongkar muat akan ditunggu oleh para pedagang yang akan membeli ikan tersebut. Kemudian juga ada yang dikirim untuk keluar Rembang. Tidak hanya untuk dikirim keluar Rembang, tetapi ikan-ikan tersebut juga diolah untuk dijadikan ikan asin sebagai salah satu produk yang dihasilkan di Rembang. Tidak kalah dengan olahan ikan asin, tetapi juga produk olahan ikan pindang menjadi salah satu
hal yang paling diminati di masyarakat. Selain itu, terdapat juga taman rekreasi Lembok Awang Beach yang menyuguhkan berbagai pemandangan seperti pantai, dan juga ada taman mini yang diisi oleh beberapa hewan seperti merak, beo, bangau, dan burung merpati. Di balik potensi yang dimiliki oleh Desa Tasik Agung, terdapat juga beberapa permasalahan di masa pandemi seperti ini, di mana masyarakat tidak memperhatikan untuk protokol kesehatan, seperti dalam penggunaan APD, face shield, maupun masker. Maka dari itu, saya menciptakan suatu produk yang dinamakan Beta Cleansing untuk pembersih APD seperti face shield, supaya masyarakat sadar akan pentingnya dalam penggunaan APD. Selain itu, kegiatan posyandu juga terhenti karena pandemi seperti ini. Maka dari itu, saya menciptakan suatu program untuk melakukan pemeriksaan kepada anak-anak untuk mengenali keabnormalan pada berat badan anak. Terima kasih untuk mbak-mbak yang sudah mengikuti menyosialisasikan terkait dengan COVID-19 yang sudah merebak di dunia, khususnya di Indonesia. Sebenarnya untuk anak-anak usia TK kebanyakan belum banyak tahu dengan adanya sosialisasi ini. Semoga anak-anak menjadi tahu dengan cara cuci tangan, dengan jaga jarak, menjaga kebersihan juga penting. Maka dari mengurus TPI sangat antusias, sangat mengapresiasi. Buat masyarakat Desa Tasik Agung, seperti yang sudah sering saya ucapkan, yang sudah sering saya himbaukan di setiap pertemuan, bahwa pandemi COVID ini akan berlangsung lama dan sekarang sudah memasuki
tatanan new normal baru. Sekali lagi saya pesankan kepada seluruh masyarakat Desa Pasar Agung agar selalu menggunakan atau memakai masker setiap kali beraktivitas. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir setiap atau sebelum dan sesudah aktivitas. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak jika kita sedang bergerombol dengan masyarakat yang lain, dan hindari bepergian ke daerah zona merah, karena sekarang bukan lagi virusnya yang berbahaya, tapi karena orang tanpa gejalanya yang kita tidak tahu orang tersebut terkena virus atau tidak. Itu bukan saya dan pemerintah desa.